Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koji Jalani dari kelompok 8 Refleks Hamad. Di sini saya akan mewawancarai terkait UKM futsal bersama saya Kang. Perkenalkan, nama saya Fidal Fajri dari tingkat 2 mengikuti UKM futsal. Baik, di sini saya akan langsung bertanya saja. Pertanyaan pertama, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Untuk UKM futsal itu, agar solid itu kita mengadakan latihan seminggu sekali di hari Kamis agar chemistry satu sama lain itu kompak dan juga tentunya solid bisa mengadakan latihan. Oke. Kedua, Kang, bagaimana membangun jejaring yang otentik dan berdampak? Dengan kemarin kita mengikuti turnamen di UIN, kita itu kayak membangun jejaring dengan kampus-kampus lain gitu. Selanjutnya, Kang, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik di Di UKM futsal itu jarang ada konflik, bahkan nggak ada lah, kayak kita cuma nanti jadwal dan juga strategi paling kayak kita ngobrolin dan juga yang lain di lapangan. Terakhir, Kang, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM futsal? Untuk memanage waktu itu UKM futsal itu nggak terlalu nggak mengganggu waktu kuliah, jadi kayak nggak susah lah, jadi nggak tabrakan dengan jadwal kuliah, jadi gampang. Juga untuk membangun kepercayaan itu kayak kita kumpul di luar kampus, kita nongkrong, kita ngobrol sama lain gitu, nggak hanya di lapang futsal. Ini saya ada satu inovasi UKM futsal. Mungkin kedepannya bisa membuat event cultural futsal di Istiqlal PN Jabar Medan dari UKM futsal. Baik, Kang, terima kasih untuk waktunya. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koji Jalani dari kelompok 8 Refleks Hamad. Di sini saya akan mewawancarai terkait UKM badminton bersama Teteh. Oke, halo semuanya, aku Fatimah Zahra dari tingkat 2A. Kita langsung pertanyaan yang pertama, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Oke, bagaimana cara kita membangun organisasi yang solid dan adaptif? Jadi aku itu percaya membangun UKM yang solid itu dimulai dari visi kita bersama, lalu menetapkan tujuan yang jelas. Terus penetapan juga struktur kepengurusannya kayak gimana. Jadi kita itu bisa melatih kepemimpinan kita di situ. Terus kalau misalkan contoh buat yang adaptifnya itu, misalkan sibuk nih, banyak tugas kuliah, banyak ini, banyak itu. Nah kita itu bisa adaptifnya itu gimana? Misalkan jadwalnya jadi intensif atau dikurangi, jadi pendek si waktunya itu, kayak gitu. Yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Jadi di UKM badminton ini kami membangun jejaring yang autentiknya itu, misalkan kami mengikuti turnamen keluar yang diadakan oleh kampus lain atau kejuaraan apa gitu, atau enggak kita yang ngadain turnamennya gitu, misalkan mau anak-anak SMA yang jadi pesertanya kayak gitu. Terus di sini juga berdampak besarnya tuh apa? Di sini kita punya relasi, terus punya pengalaman, misalkan kita ikut turnamen atau kejuaraan internasional itu kan baik untuk nama kampus gitu. Oke, selanjutnya Teh, sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM. Sikap kita ya mungkin bisa dievaluasikan ya, misalnya kitanya ngumpul bareng-bareng, terus ngedengerin dari pihak ini, pihak terkait lah ya. Sudah ngedengerin dengan empati, kita cari jalan keluarnya, jalan tengahnya, solusinya itu kayak gimana. Kalau misalkan diperlukan ada mediator yang netral, boleh dilibatkan orang lain kayak gitu. Yang terakhir, Teh, menjamin waktu. Bagaimana memanajemen waktu dan cara
menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM. Oke, manajemen waktu merupakan hal yang krusial ya, gimana kita menyeimbangkan kegiatan kita di luar kampus, di kampus dengan organisasi-organisasi gitu kan. Mungkin kita bisa memakai Google Calendar. Nah, kita itu di situ bisa memprioritaskan dan mengalokasikan misalnya UKM badminton ini ke Google Calendar gitu. Terus bagaimana kita membangun kepercayaan dan rasa kekeluargaan, bisa dengan sharing session, bisa dengan bonding. Nah, hal itu tuh membuat UKM itu jadi terasa seperti keluarga kayak gitu. Baik Teteh, di sini saya akan memberikan saran inovatif terkait UKM badminton, yaitu program kekeluargaan dan kebersamaan dengan kegiatan seperti outing, bakti sosial, malam keakraban untuk mempererat kekeluargaan terhadap sesama anggota. Oke, baik, terima kasih atas sarannya. Semoga tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita dapat merealisasikannya ya. Mungkin cukup sekian Teh. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Cukup sekian Teh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Jalani dari kelompok 8 RT Kamar. Di sini saya akan membuat video wawancara terkait UKM akustik bersama. Perkenalkan, saya Dina Dinata. Di sini saya sebagai wakil akustik. Selanjutnya ke pertanyaan pertama, bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif? Organisasi yang solid itu harus terbentuk dari komunikasi yang baik juga ya, rasa saling percaya antara anggotanya, terus kayak harus menciptakan suasana yang terbuka dan saling mendukung juga kan. Terus kita juga penting buat adaptif biar kita nggak ketinggalan zaman juga, kayak misalnya kita ada yang broker harus mengikuti tren zaman kini kayak gitu. Oke, yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Dengan kolaborasi di organisasi luar sih, kayak di dalam atau di luar kampus, kayak komunitas musik misalnya, jadi kita bisa saling berbagi pengalaman, terus kayak tampil bersama juga di event-event tertentu kayak gitu. Dan ketiga, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Konflik itu masih ada ya di setiap organisasi. Kita harus terbuka aja sih antara anggotanya, terus kayak mendengarkan dari semua pihak juga, terus mencari penyebab masalahnya, terus selalu menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama tanpa berpihak di salah satu orang kayak gitu. Terakhir, bagaimana memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Kita harus mengatur waktu dengan baik ya, kita harus bisa prioritasin akademik sama non-akademik. Terus kita harus manajemen waktu yang baik juga, kayak biar nggak bentrok gitu antar kegiatannya. Terus untuk membangun rasa kepercayaannya harus berusaha saling terbuka aja, terus kayak menghargai pendapat orang lain. Ada inovasi dari saya untuk UKM akustik, itu membuat konten yang menarik di media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Makasih ya. Dan cukup sekian wawancara dari Dinata. Terima kasih Teh, maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.